さくら。Sebelum itu subscribe channel ini supaya Mimin lebih semangat, dan yang sudah subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Pertarungan Sakura melawan Togame masih berlanjut tetapi Togame tidak bersemangat seperti sebelumnya, ia tidak bertarung dengan serius. Sakura mengira mereka mengetahui kejadian saat di terowongan tapi ternyata tidak. Kenapa Kanuma dan Arima dihajar? Sakura jadi ingin mengetahui tentang Togame, apa sebenarnya yang diinginkannya. Ini adalah tempat orang yang kuat bukan tempat untuk sampah seperti mereka. Saat otak mulai rusak maka akan sulit menggerakkan tubuh, tanpa disadari semakin banyak sampah yang dibuang Togame. Saat itu Choji terobsesi dengan Bofurin, Togame pikir ini akan mengubah sesuatu tapi malah jadi pertarungan tanpa keadilan dan melibatkan semua orang, meski begitu sudah tak ada jalan kembali bagi Togame. Sejak hari itu Togame memutuskan untuk lanjut meski ia tahu pemikiran Choji ini salah, tapi Togame tidak mungkin bisa berhenti. Sebenarnya Togame ingin pergi ke gunung. Bicara apa Togame ini? Bukannya tempat ini bukan untuk sampah, terus kenapa Togame ada di sini? Yang dilakukan Togame ini sama saja sampahnya. Sakura mengakui Togame memang kuat tapi ia sangat culun. Agar Togame bisa mengerti, Sakura akan mengalahkannya lalu membuat Togame tidak culun lagi dan menjadikannya orang yang keren. Sakura sombong sekali, beraninya bicara seperti itu di depan orang yang lebih kuat darinya. Tapi Sakura tidak memperdulikannya, beginilah cara untuk memaksa Togame bertarung. Sakura menyerang Togame kembali, sekuat apapun lawannya, mau dia adalah penyelamat hidupnya, Sakura takkan berpaling, Sakura akan tetap teguh dengan pendiriannya. Togame teringat kembali kejadian dulu, ketika Choji yang berubah pemikirannya. Pemikiran Choji itu takkan membuat Shishitoren menjadi kuat. Tapi Togame tak berani melawan Choji dan memilih untuk mengikutinya meskipun tahu itu salah. Togame mengalah dan akan menyampaikan keputusan Choji kepada semua anggotanya, ia hanya meminta Choji untuk tetap tersenyum dengan yang lain. Togame kembali terkena tendangan Sakura, ia sangat jengkel dengan perkataan Sakura, tapi itu membuatnya tersadar dan kembali bertarung dengan serius. Pertarungan mereka pun kembali sengit. Tokoton yaro. Sakura. Mereka saling membalas pukulan sampai bercucuran darah. Apa-apaan mereka ini, mereka bertarung sambil tersenyum dan sangat menikmati pertarungannya. Sakura ini memang hebat, Nirei sampai terharu melihatnya, ternyata Sakura bisa sejauh ini. Sakura merasakan sensasi yang berbeda, padahal ia bertarung dengan pecundang culun tapi rasanya begitu nikmat, selain itu ia melawan dengan orang yang memanggil dengan namanya. Togame juga terlihat sangat menikmati pertarungan mereka, Togame yang melihat wajah Sakura merasa jengkel. Mereka pun saling mengeluarkan tendangan dan mengenai kedua wajahnya hingga jatuh terkapar. Togame sampai tertawa, pertarungannya bisa senikmat itu. Mereka sudah bertarung cukup lama dan ingin mengakhiri pertarungannya, mereka pun melesatkan pukulan terakhir. Pada hari itu seharusnya Togame juga melakukan hal seperti ini, tapi justru Togame malah berpaling dan tak berani menghadapi Choji dan tidak mengikuti pendiriannya sendiri. Togame yakin kedepannya Sakura akan menjadi lebih kuat siapapun lawannya dan Sakura akan terus mendorong pendiriannya, Togame berharap Sakura jangan pernah berubah. Terima kasih Sakura, akhirnya Togame mengerti. Di pukulan terakhirnya, Togame sengaja tidak mengenai Sakura dan menerima pukulannya, ia pun terkapar dan menyerah sambil tersenyum. Semua orang terheran apa yang dilakukannya, apa ada kesalahan? Sakura justru merasa kesal, apa-apaan yang terakhir itu, Togame sengaja kalah, pertarungan ini belum berakhir. Tapi Choji langsung naik ke panggung menganggap pertarungan selesai, ia tak sabar ingin segera bertarung dengan Umemiya. Togame meminta Choji untuk menghentikan pertarungan tanpa keadilan ini adalah kesalahan Togame. Saat Togame ingin menyentuh Choji, ia malah ditendang dan membuatnya terhempas ke belakang, Choji memintanya untuk diam saja karena sudah kalah. Sakura kesal dengan tindakan Choji dan ingin menghajarnya, tapi Umemiya langsung menahan Sakura. Sudah waktunya gantian, kerja bagus Sakura. Sakura sudah bisa berkomunikasi, tindakannya inilah yang menjadi buktinya. Umemiya meminta pada Togame biar serahkan saja sisanya pada dirinya. Suka banget ikut campur ya, jangan sampai mati loh. Kalau sampai kalah, Sakura akan menghajar Umemiya. Sakura sangat merasa jengkel padahal ia sudah terbiasa melihat orang dihajar habis-habisan, tapi kenapa? Ia juga tak mendengar apapun saat bertarung tadi. Sakura yang turun dari panggung hampir saja jatuh, tapi ia ditangkap Nirei, Sakura mungkin tidak menyukainya, tapi yang terakhir itu adalah cara Togame membalas utang kesalahannya dulu. Terlepas dari itu Sakura sudah bertarung dengan baik.
Akhirnya pertarungan antara ketua geng Choji melawan Umemiya akan dimulai. Tetapi Umemiya ingin menanyakan satu hal pada Choji. Saat melihat pertarungan tadi apa Choji tidak merasakan apapun? Choji tak mengerti apapun soal pertarungan tadi, sayang sekali. Di Bofurin banyak orang yang kuat, sedangkan Shishitoren tidak, jadi Choji tidak bisa bebas dan ini tidak menyenangkan baginya. Apa maksudnya Choji? Itukah caranya melihat geng Shishitoren? Semua anggota Shishitoren merasa heran dengan pemikirannya. Choji merasa jika bisa mengalahkan Umemiya, Furin dan semuanya bisa menjadi milik Choji. Menjadi kuat dan di puncak akan menyenangkan, kali ini Choji pasti bisa lebih senang dari siapapun. Akhirnya hari membosankan ini akan segera berakhir. Choji memulai pertarungan dan menyerang Umemiya. Gerakan Choji sangat lincah tapi sejauh ini Umemiya masih bisa menghadapinya. Baru kali ini Suo melihat gerakan yang berantakan seperti itu, benar-benar monster alami, karena Choji adalah orang termuda yang jadi pemimpin dalam sejarah Shishitoren. Sakura masih sangat kesal, andai Umemiya tidak menahannya ia masih bisa bertarung dengan Togama. Sakura ingin menjadi kuat lagi dan lebih kuat lagi. Di pertengahan pertarungan, Umemiya mengingatkan Choji jika mengatakan terus hal seperti itu akan membuat hidupnya berat. Choji jadi kesal, jangan mengatakan hal yang tak bisa ia mengerti. Umemiya pun mengeluarkan pukulan yang sangat mengerikan sampai Choji mengeluarkan darah dari hidungnya, meskipun kita lihat pukulan Umemiya seperti tidak mengenai Choji. Choji ini masih tidak dapat memahaminya. Bertarung dengan orang yang tak paham dengan hal seperti itu, Umemiya 100% takkan kalah. 負けない